M-nya pun adalah bilangan bulat juga, di mana keduanya lebih besar dari 0. Jadi syaratnya A dan M ini harus lebih besar dari 0. Sehingga operasi modulonya adalah A mod M, atau bisa juga kita sebut sebagai modulo M. Memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Jadi maksudnya A mod M adalah A yang dibagi dengan angka nilai M menghasilkan sisa. Nah, sisa ini simbolnya biasanya kita gunakan R di situ di bawahnya ya. Jadi A mod M sama dengan R. Adapun kalau kita kembalikan ya, maka nanti nilai A itu atau nilai awal itu adalah M dikali dengan Q. Q adalah hasil bagi ya, hasil bagi ya. Oke. Bentar. Oh. Di sini ada A adalah nilai awal gitu ya. M adalah pembaginya, angka pembaginya. Q-nya adalah hasil bagi. Oke, kalau R-nya adalah sisanya. Nah, R ini yang nanti akan dihasilkan oleh aritmatika modulo. Dengan R-nya ya, kita perhatikan nilai sisa itu akan lebih besar sama dengan 0. Berarti kesimpulannya adalah sisa tidak bisa negatif. Nah, adapun pembaginya akan selalu lebih besar dari hasil sisa. Kalau misalkan M-nya 4, otomatis sisanya itu nggak mungkin lebih dari 4. M-nya 2, otomatis nanti pembagian 2, otomatis sisanya tidak bisa lebih dari 2. Oke, di sini ada contohnya. Yang pertama ada 23 mod M, mod 5. Menghasilkan sisa 3. Kita lihat 23 adalah angka awal, 5 di sini adalah M, 3 ini adalah R. Oke, kalau kita kembalikan, maka di sini 23 angka awal sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah dengan R-nya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan kan tadi ini ya, M-nya lebih besar dari R, R-nya boleh 0, boleh lebih besar dari 0. Kita perhatikan di situ R-nya adalah 3. M-nya di situ 5 ya. Ternyata terbukti syaratnya. Oke. Lalu yang kedua ada 27 mod 3 sama dengan M. Kita lihat pengembaliannya adalah atau ketika kita kembalikan ke awal, A sama dengan MQ plus R, di situ A-nya 27, M-nya di situ pembagian 3. Oke. Q-nya hasil baginya adalah 9. Sisanya adalah 0. Jadi sisa boleh 0 ya. Kalau kita perhatikan syaratnya ya, ternyata terpenuhi. Karena di sini nilai dari R-nya boleh sama dengan 0. Oke. Lalu kita langsung saja ke yang nomor, ini sudah satu persatu. Kita lihat yang nomor 3, 6 mod 8. Oke. Di mana 6 adalah angka awal, 8 adalah pembagi, sisanya adalah 6. Jadi kalau misalkan pembagian lebih besar dari angka, ternyata bisa kita modkan. Tapi kalau kita menggunakan hasil pembagi biasa kan nggak bisa. Kalau kita gunakan div ya, DIV, itu nggak bisa, atau 0. Nah, kalau mod jadi menghasilkan sebuah nilai. Nilainya adalah sisa. Jadi 6 dibagi 8, maka sisa 6 karena nggak bisa dibagi dengan 8. Adapun hasil bagi adalah 0 ya. Lalu 0 mod 12 sama ternyata bisa juga. Berarti kan nanti ternyata nggak bisa. Ya. 0 dimodkan dengan angka berapapun hasilnya 0. Karena kalau kita kembalikan ke awal, 0 sama dengan atau A sama dengan M kali Q tambah R. Ini kita harus perhatian ya di yang negatif. Angka awalnya negatif.
Perhatikan min 41 mod 9, dia menghasilkan 4. Oke. Nah, sebenarnya sudah pernah kita bahas bahwa sisa itu tidak boleh negatif. Karena kan tadi sudah dijelaskan bahwa R itu harus lebih besar sama dengan 0. Kalau misalkan R-nya lebih kecil dari 0, otomatis salah. Lebih kecil dari 0 berarti kan negatif. Maka di sini ya, pertama kita bagi dulu min 41 dengan 9 dapat berapa hasil baginya. Oh, ternyata hasil bagi adalah min 5. Oke. Nah, nanti yang di negatif itu kan berarti berapa? Ada dua pilihan ya. Ketika min 41 dibagi dengan 9. Oke. Ini nanti akan menghasilkan hasil bagi min 5. Sini akan menghasilkan min 4. 9 kali min 5 adalah min 45. 9 kali min 4 adalah min 36. Ditambah dengan 4. Menghasilkan min 41. Yang ini ditambah dengan negatif 5 menghasilkan min 41. Kalau kita perhatikan yang bawah, di situ R-nya ya. Kalau yang atas sisanya 4, ya. Kalau yang bawah sisanya min 5. Maka yang terpenuhi adalah yang atas, bukan yang bawah. Jadi, kalau misalkan angka awalnya negatif, maka dia dilebihkan. Ya. Kan tadi yang diminta angkanya min 41. Tapi tadi hasil bagi dengan pembaginya menghasilkan min 45. Nah, itu nanti akan kita pilih kalau angka yang negatif. Sedangkan kalau angka yang positif, hasil bagi dengan pembagi harus lebih besar dari angka awal. Kalau yang ini harus lebih kecil dari angka awal. Kan min 45 lebih kecil dari min 41 ya. Berarti saya ralat tadi. Kalau angka awal negatif, maka perkalian antara hasil bagi dengan pembagi harus lebih kecil dari angka awal. Kalau angka awal positif, hasil bagi dikalikan dengan pembagi harus lebih besar. Oke, contohnya kita ambil yang nomor 1 di sini. Oke, 5 kali 4, 20. Ya. 20 lebih kecil dari 23. Ya, terpenuhi. Kalau angka yang positif harus lebih kecil. Benar, bentar. Atau dari tadi saya salah. Saya ulangi ya. Berarti kalau misalkan angka awalnya positif, contohnya tadi ada positif 23, maka nanti M dikali Q-nya harus lebih kecil dari angka awal. Benar nggak? Kita lihat ya. 5 kali 4, 20. 20 lebih kecil dari 3. Oke. Nah, sedangkan yang negatif juga sama. M dikali Q harus lebih kecil dari angka awal. Oke, di sini min 9 kali min 5 hasilnya adalah min 45, di mana min 45 harus lebih kecil. Oke, jadi kita satu paket min dengan min ya. Tidak boleh hanya mengambil angkanya aja. Mungkin kalau dari segi angkanya, kalau angka 45 lebih besar dari 41. Tapi kalau ada negatifnya, negatif 45 lebih kecil. Oke, itu tadi untuk aritmatika modulo. Kemudian ada kongruen. Ya. Kongruen itu adalah kedua angka atau ada beberapa angka yang memiliki hasil bagi modulo dengan sisa yang sama. Ya. Apabila ada dua buah bilangan mempunyai sisa yang sama kata kuncinya, maka kita bisa sebut sebagai kongruen dalam modulo M. Adapun notasinya di sini ada strip 3 ya. Jadi A kongruen B di atau dalam mod M. Nah, kalau misalkan tidak kongruen, boleh nanti kita 3 stripnya itu dicoret ya. Jadi A tidak kongruen di B dalam modulo M. Tidak kongruen. Ini ada contohnya. Ketika 38 dimodkan 5, hasil sisanya adalah 3. Kemudian 13 dimodkan 5, hasilnya 3. Oke, sama-sama nih. Maka
38 kongruen dengan 13 di mod 5, atau notasinya adalah seperti ini. 38 strip 3 13 mod 5. Oke. Lalu definisi dari kongruen, misalkan A dan B adalah bilangan bulat. Oke. Dan M ada misalkan A dan B adalah bilangan bulat. Lalu M-nya adalah bilangan yang lebih besar dari 0. M tadi adalah pembagi ya. M tadi apa? M ya, M adalah pembagi. Maka A kongruen B dalam mod M jika M-nya habis membagi A min B. Jadi kita bisa mendeteksi apakah kedua buah bilangan itu kongruen dengan cara seperti ini. A min B dulu, ya. Ketika dimodkan dengan M, dia habis membagi. Artinya apa? Ketika ada kata-kata habis membagi, nilai R-nya sisanya adalah 0. Oke. Jadi nggak perlu kita cek satu persatu. Ya. Contohnya dari sini. Ini kita lihat. Caranya, mungkin kita nggak perlu menghadapi pembagian yang atas ya. Maksudnya kita nggak perlu cek satu persatu. Kita bisa dengan cara A min B mod M. Di sini harus sisanya 0. Kita lihat 38 min 13 mod 5. 38 min 13 adalah 25. 25 mod 5 adalah 0. Jadi terbukti bahwa 38 itu kongruen dengan 13 dalam mod 5. Oke ya. Nah, ini contohnya. 17, apakah 17 dengan 2 itu kongruen di mod 3? Ini pun juga harus diperhatikan pembaginya. Nah, kadang kalau misalkan angka 38 dengan 13, kalau pembagian bukan angka 5, kemungkinan besar dia tidak kongruen. Ya, ini contohnya. 17 dengan 2 apakah kongruen di mod 3? Nah, kalian bisa satu persatu. 17 dimodkan 3, sisanya berapa? 2 mod 3, sisanya berapa? Nanti baru dilihat. Kalau sisa sama berarti kongruen. Atau dengan cara yang barusan kita bahas, kita kurangkan dulu A min B-nya. Baru A min B-nya kita modkan 3. Kalau sisanya 0 berarti dia kongruen. Nah, kita lihat. 17 dikurangi 2 itu kan 15. Oke. 15 div 3, 5. Sedangkan R-nya itu 0. Maka otomatis 17 kongruen di 2. Oke. Lalu min 7, yang bawahnya ya. Min 7, apakah kongruen dengan 15? Kita lihat. Min 7, min 15. Min 7, min 15 hasilnya min 22. Ya kan ya. Min 22 dibagi 11. Habis atau enggak? Oh, ternyata habis. Karena min 22 dibagi 11 itu min 2. Dan tidak ada sisa. Maka otomatis min 7 itu kongruen dengan 15. Lalu kita lihat 12 dengan 2. Apakah dia kongruen di mod dalam mod 7? Ya, kita coba 12 min 2 adalah 10 ya. Nah, ternyata 10 itu tidak habis dibagi 7. Karena menghasilkan sisa 3. Ya kan? Maka otomatis 12 dengan 2 itu tidak kongruen, maka boleh kita coret notasi kongruennya. Atau strip 3 ya kita coret. Lalu min 7 dengan 15 yang awalnya kongruen dalam mod 11, oh ternyata ketika pembagi modnya diganti dengan 3, dia tidak kongruen. Kenapa? Karena ketika min 7 dikurangi min 15, itu adalah min 22. Ketika min 22 dibagi 3, dia tidak habis membagi. 3-nya itu tidak habis membagi. Karena ketika min 22 dibagi 3, masih menghasilkan sisa 1, masih menghasilkan sisa 2 ya. Oke. Min 22 mod 13 itu menghasilkan sisa 2. Otomatis yang kedua bawah dia tidak kongruen.
Kekongruenan notasi barusan ya. Notasi kongruen itu ternyata dapat pula dituliskan dalam hubungan A sama dengan B plus K kali M. A-nya tadi angka yang lebih besar, B-nya angka yang lebih kecil, lalu M-nya adalah pembagi. Yang mana K yang barusan kita lihat itu adalah sembarang nilai yang mana harus bilangan bulat. Ya kan? Jadi K-nya boleh berapapun prediksinya. Yang penting adalah bilangan bulat. Oke, di sini ada contohnya. Tadi kan A kongruen B mod M, mau kita tuliskan A sama dengan B plus K kali M. Contohnya tadi, 38 dengan 13 itu kongruen dalam mod 5. Yang mana hal ini dapat pula kita tuliskan 38 sama dengan 13 tambah K kali M. 5. Di sini K-nya kebetulan yang tepat adalah 5. Karena 5 kali 5, 25 tambah 13 adalah 38. Jadi K ini dituliskan belakangan atau dicari belakangan. Habis itu yang kedua 17 kongruen 2 mod 3 dapat kita tuliskan 17 sama dengan ya 2 ya ini adalah B ya. Tambah M tambah K kali M. Nah, di sini M-nya kebetulan 5. Lalu yang bawahnya min 17 kongruen di 5. Oke. Mod 11 dapat kita tuliskan min 17 sama dengan 15 tambah 11 tambah min 2 kali 11. Jadi K-nya yang bawah itu min 2, yang tengah itu 5, yang atas 5. Jadi kita bisa mencari nilai K-nya dengan menggunakan kongruen barusan. Oke. Berdasarkan definisi aritmatika modulo, kita dapat menulis ya, yang tadi ini sudah A mod M sama dengan R sebagai ini kongruen. Oke. Jadi hubungannya ya, aritmatika modulo ternyata itu antara A dengan sisanya, antara angka awal dengan sisanya itu kongruen ternyata. Kita lihat tadi. Kita ambil contoh. Sini kali ya. 38 mod 3 menghasilkan sisa 3. Ternyata ya, hubungannya dengan kongruen 38 itu kongruen 3 dalam mod 5. Ya kita lihat ya. Apakah 38 dengan 3 itu kongruen? Kita perhatikan tadi kan dengan menggunakan A min B mod 5 harus menghasilkan sisa 0. Ya. Sini 38 min 3 dibagi 5. 38 min 3 adalah 35, 35 dibagi 5 adalah 7 menghasilkan sisa 0. Otomatis 38 dengan 3 itu kongruen. Di kongruennya di R berapa? Mereka berdua kongruen di R3. Ya. Jadi kesimpulan ternyata seperti itu. Oke, di sini ada contoh lain, kita perhatikan. 28 ini A mod M menghasilkan R. Oke. 28 mod 3 sama dengan 3. 23 mod 5 sama dengan 3. Karena 23 dibagi 5 kan menghasilkan sisa 3 ya. Kalau kita kembalikan ke awal, berarti dia 23 sama dengan M kali Q 5 kali 4 tambah 3. Ini kalau kita tuliskan kekongruenannya antara A dengan R itu kongruen ya. Oke. Karena 23 mod 3 adalah 3. 23 mod 5 adalah 3.
3 pun dimodkan dengan 5, hasilnya adalah 3. Tadi kan sudah ya, kalau pembagian lebih besar dari angka awal, maka hasilnya adalah angka awal itu sendiri. Oke, di sini ada yang lainnya. 27 mod 3 sama dengan 0. Artinya adalah 27 kongruen dengan 0 dalam mod 3. Oke, dan seterusnya sampai bawah nanti bisa diperhatikan sendiri. Jadi kongruen dengan modulo itu menghasilkan bahwa antara angka awal dengan sisanya itu ternyata kongruen. Sifat-sifat pengerjaan hitung pada aritmatika modulo khususnya adalah perkalian dan penjumlahan dinyatakan dalam teorema berikut. Yang pertama misalkan M adalah bilangan bulat positif. M tadi pembaginya ya, atau pembagi modnya. Jika A kongruen B dalam mod M dan C ini adalah sembarangan bilangan bulat, jadi ada sembarang bilangan bulat yang didatangkan atau yang diberikan. Maka yang pertama A plus C kongruen B plus C mod M. Jadi adil nih, yang A-nya kita tambahkan dengan sebuah bilangan C, maka yang B-nya pun kita tambahkan dengan sebuah bilangan C, ternyata masih kongruen dia. Lalu itu yang penjumlahan. Perkalian pun juga sama, ketika kiri dikalikan, kanan dikalikan, ya ternyata dia kongruen dalam mod M. Dipangkatkan pun, ketika dipangkat pun juga sama. Oke. Untuk suatu bilangan bulat tak negatif, jadi pangkatnya tidak boleh negatif. Kalau syarat yang pangkat harus pangkatnya positif berarti kan. Nah, ini contohnya misalkan 17 kongruen 2 dalam mod 3. Dan 10 kongruen 4 dalam mod 3 juga. Maka yang pertama kita jumlahkan. Ya, ketika yang A-nya kita jumlahkan 5, B-nya kita jumlahkan 5, maka nanti hasilnya sama. Kita lihat di sini ya, sebelah kanannya. 17 tambah 5 adalah 22. Oke. 5 tambah 2 adalah 7. Oke, di sini kita mod berapa 3 ya. Kita lihat apakah ini kongruen ya. Kan tadi tinggal kita kurangin 22 dengan 7 mod 3. 22 kurangi 7 adalah 15. 15 mod 3 menghasilkan sisa 0. Ketika sisanya 0 berarti dia kongruen keduanya. Ketika dikalikan pun juga sama. 17 kali 5 kongruen di 2 kali 5. 17 kali 5 85. 2 kali 5 10. Kita lihat ya. 88 kongruen 10. Ini harusnya 3 saja. Dalam mod 3. Kita lihat. 88 min 10 dimodkan 3. 88 min 10 adalah 78. 78 mod 3. Menghasilkan sisa 0 karena 78 dibagi 3 itu adalah berapa tuh? 26 ya. 78 mod 3 adalah 26 plus 0, sisanya adalah 0. Oke, ini tadi sudah saya lihat ya, sudah saya bahas juga. Sisanya 2. Oke. Nah, ini ketika dikalikan 5 ya. Sisanya sama, berarti dia kongruen. Ketika ditambah 5, oke, dia juga sama. Masih kongruen. Sisa yang angka mod yang pertama dengan mod yang kedua sama. Jadi kesimpulannya,
Kalau kanan kiri dijumlahkan dengan angka sama, kanan kiri dikalikan dengan angka sama, maka masih tetap kongruen. Yang kedua, jika A kongruen B mod M dan C kongruen D mod M. Oke, jadi ada dua buah bilangan yang kongruen di mod M, dua bilangan lain yang kongruen di mod M. Ketika A tambah C, ternyata dia kongruen B tambah D. Pun sama ketika dikalikan. Jadi yang A dikali A, yang B dikali B ya. Oke. Contohnya 17 kongruen 2 mod 3. Ini modnya harus sama ya, walaupun 4 angka AB-nya berbeda. A yang pertama berbeda dengan yang kedua, B yang pertama berbeda dengan B yang kedua. Namun modnya harus sama, pembagian dia harus sama-sama 3. Oke. Nah, ketika 17 ditambah 20, lalu 2 tambah 4 mod 3, ternyata dia masih kongruen. Ya kan? Di sini kita lihat ya, apakah 27 dengan 6 kongruen? 27 min 6 mod 3. Ketika di mod harus hasil sisanya 0 ya. Berarti di sini kan 27 min 6 itu adalah 21. 21 mod 3 itu sama dengan 0 sisanya. Oke. Lalu kalau tadi dijumlahkan, yang bawah dikalikan ya. Ketika kita kalikan 17 kali 10 itu 170, 2 kali 4 itu 8. Apakah dia masih kongruen? Kita lihat aja. 170 min 8 mod 3. 170 dikurangi 8 adalah 162. Ketika kita gunakan kalkulator, ya, dia tidak menghasilkan sebuah sisa. Maka di sini sisanya 0. Oke. Jadi seperti itu. Lalu ada modulo inverse atau balikan modulo. Di dalam aritmatika bilangan real, inversi dari perkalian adalah pembagian. Misalkan inversi dari 1 kali 4 adalah 1/4. Ya kan? Jadi 1 dibagi 4. 1 ada dikali 4, karena inverse dia jadi 1/4. Jika A dan M relatif prima, dan M lebih besar dari 1, maka dapat ditemukan balikan inverse dari A modulo M. Syaratnya adalah A dan M relatif prima, dan M-nya lebih dari 1. Balikan dari A modulo M adalah bilangan bulat A sedemikian sehingga A dikali balikan dari A kongruen di 1 ya. Dia kongruennya di 1. Contoh, tentukan inversi dari 4 mod 9, 17 mod 7, dan 18 mod 10. Tadi kan A-nya dan M-nya relatif prima. Lalu M-nya lebih dari 1. Kita lihat PBB antara 4 dan 9 ya. PBB AM. Oke, PBB adalah pembagi bersama terbesar ya. Pembagi bersama terbesar antara 4 dan 9 kan 1 ya. Sama-sama paling bisa dibagi dengan angka 1. Maka inversi dari 4 mod 9 itu ada.
Karena kalau kita perhatikan 9 sama dengan 2 kali 4 tambah 1. Oke. Nah, di sini min 2 kali 4 tambah 1 kali 9 sama dengan 1. Jadi ada P kali A tambah Q kali M sama dengan 1. Dari persamaan terakhir ini kita peroleh min 2 adalah inversi. Oke, di sini. Inversinya. Dari 4 modulo 9. Oke. Sehingga ketika min 2 kali 4 itu kongruen di 1. Ya. A dikali dengan inversinya, dia kongruen di 1. Dalam mod 9. Karena 9 habis membagi min 2 kali 4 dikurangin 1. Oke. Jadi dari inversi-inversi tersebut, inversi dari 4 mod 9 tadi adalah min 2 ya. Lalu yang contoh berikutnya, A-nya 17, pembaginya 7. Oke. Maka inversi dari 17 mod 7 itu ada. Ya. Karena faktor, jadi pertama kita lihat dulu. Pembagi terbesar masing-masing antara 17 dengan 7 itu berapa? Kalau dia 1, maka inversi. Ada yang mau disampaikan? Oke. Maka inversi dari 17 mod 7 ada. Jadi pertama kita perhatikan dulu ya, ada 1 atau bukan. Kemudian kita perhatikan yang pertama ya. Cara mencari inversinya. Harusnya ada caranya ya. Nah, langkahnya oke. Yang pertama adalah 17 sama dengan 2 kali 7 ditambah 3. Ya kan? Kemudian di sini M-nya bawahnya ya. Ini pola ini kalau tidak salah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Lalu 3 ini mengisi atau mengganti M. Ya, oke. 7 sama dengan berapa kali 3. Jadi kan awalnya gini ya. 17 sama dengan 2 kali 7 tambah 3. Lalu menjadi 7 sama dengan 2 kali 3 tambah 1. Oke. Nah, di sini 3-nya menggantikan 7 awalnya ya. 1 menggantikan 3. 3 sama dengan 3 kali 1. 0. Oke,
Kemudian yang keempat, di situ 2 kali 3 ya pindah ruas ke kiri jadi negatif. Jadi di sini 1 sama dengan 7 min 2 kali 3. Yang atasnya juga sama ya. 2,2 kali 7-nya pindah ke kiri jadi negatif. 3 sama dengan 17 min 2 kali 7 untuk persamaan 5. Lalu persamaan 4 dan 5 kita substitusikan. 5 dimasukkan ke 4. Jadi 3 ini akan kita ganti dengan 17 min 2 kali 7. Oke. Jadi menghasilkan 1 kali 7 min 2 kali 17 ya. Karena kalau misalkan kita perhatikan 7 itu kan sama saja 1 kali 7. Lalu min 2 kali 17, ini min 2 kali 17, min 2 kali min 2 kali 4, kali 7, berarti di sini 4 kali 7. Maka ketika kita sederhanakan jadi 5 kali 7 min 2 kali 17. Atau min 2 kali 17 tambah 5 kali 7 sama dengan 1. Nah, di sini ada PA plus Q kali M sama dengan 1. Ya. Nah, di persamaan terakhirnya kita peroleh bahwa min 2 adalah inversi dari 17 modulo 7. Karena kalau kita kembalikan ya ketika inversi dikali A itu kongruen di 1 kongruen dengan 1 dalam mod 7. Oke. Nah, 7 habis membagi min 2 kali 17 dikurangi 1 atau hasilnya adalah min 35 habis dibagi 7. Sehingga inversi dari 17 mod 7 itu adalah min 2 ya. Oke, kemudian yang C. Sebelum kita analisa inversinya, lebih dahulu kita buktikan apakah faktor pembagi terbesar, bilangan terbesar antara 18 dan 10 itu 1 atau bukan. Oh, ternyata PBB terbesarnya atau pembagi bilangan terbesar antara 18 dan 10 itu 2. Dan 2 tidak sama dengan 1. Ketika pembuktiannya atau syarat paling awalnya tidak terpenuhi, maka otomatis kita tidak perlu menyelesaikan, maka inversi dari 18 mod 10 itu tidak ada. Jadi sebelum kita analisa, kita lihat dulu ya. Apakah PBB di antara kedua bilangan AM-nya itu 1 atau bukan. Kalau tidak sama dengan 1 ya, maka dia tidak ada inversinya. Oke. Nah, di sini kenapa dapat gini ya? Bilang 11 mod 7. Kan 14 mod 7. 3. 2 kali 4. Oke, jadi itu tadi inversi. Setelah itu ada kekongruenan linear atau lanjar. Kekongruenan linear adalah kongruen yang berbentuk. Jadi ini ada bentuk kongruen, tapi bentukannya adalah A kali X kongruen B dalam mod M. Dengan M-nya adalah bilangan bulat positif, AB-nya sembarang bilangan bulat, X-nya adalah peubah. Jadi kita datangkan bilangan X. Bentuk kongruen linear berarti menentukan nilai-nilai X-nya yang memenuhi kongruen tersebut. Apabila awalnya AX kongruen B dalam mod M, dapat kita tuliskan AX sama dengan B plus K kali M. Karena kita mau mencari X-nya, maka A-nya pindah ke kanan jadi pembagian ya.
Sehingga ketika kita ingin mencari X, kita bisa gunakan B plus KM dibagi dengan A. Contohnya, di sini tentukan solusi dari 4X kongruen 3 mod 9. Oke, kita gunakan persamaan tadi X sama dengan B plus KM dibagi dengan A ya. K-nya kan tadi sembarang ya. Jadi X kalau K-nya kita cari nanti ya, dapat X-nya berapa. Yang penting kita bentuk persamaannya. Apabila K-nya 1, X-nya 3, apabila K-nya 5, X-nya 12, apabila K-nya di sini diambil min 3, dia dapat min 6. Ketika K-nya diambil min 7, dia menghasilkan min 15. Jadi nilai X yang memenuhi 4 kali X kongruen 3 mod 9 adalah 3, 12, dan min 6, min 15. Jadi itu dicoba satu persatu ya. Kalau dia tidak kongruen maka kita tidak pakai X-nya. Kalau dia kongruen kita pakai X-nya. Jadi ini sebenarnya dicoba satu persatu. Nah, kebetulan dalam slide ini ketika X-nya 3 dia kongruen ya. Ketika X-nya 12 dia kongruen dengan 3. Ketika min 6 juga kongruen, min 15 juga kongruen. Jadi silakan dicoba-coba, kemudian cari yang setelah kita masukkan X-nya, dia tetap kongruen. Oke, tadi itu kekongruenan linear atau lanjar. Lalu ada bilangan prima, bilangan bulat positif. Jadi ada istilah lain dari bilangan bulatnya adalah bilangan prima. Oke. Bilangan bulat positif, di mana bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 yang hanya habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Kalau selain itu kan bilangan komposit ya. Nah, ini ada bilangan-bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13. Bilangan bulat positif P disebut bilangan prima jika pembaginya hanya 1 dan P. Oke. Bilangan prima disebut sebagai bilangan komposit. Oke, contohnya adalah angka 20 karena 20 dia bisa dibagi oleh 2, dia dibagi 4, dibagi 5, dibagi 10. Yang berarti dia tidak hanya dibagi oleh 1 dan 20 saja. Karena kan kalau prima hanya dibagi dengan 1 dan bilangan prima itu sendiri. Kemudian ada teorema fundamental aritmatik. Ini setiap bilangan bulat positif yang lebih besar atau sama dengan 2, bilangan bulat positif yang lebih besar atau sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Oke, misalkan ada 9. Nah, ternyata 9 ini kalau kita gunakan bilangan-bilangan prima, maka 9 ini didapat dari perkalian antara bilangan prima 3 dengan bilangan prima 3. 100 gitu ya. Kalau kita gunakan faktor pengalinya adalah bilangan prima, ternyata dia ada 4 buah bilangan prima. Oke. Nah, kalau misalkan bilangannya itu adalah bilangan prima, maka faktor primanya adalah 1 saja, karena satu ini ya, 1 bukan bilangan prima. Jadi kesimpulannya bahwa bilangan bulat positif lebih dari 2 itu dapat difaktorkan atau dapat dikalikan dari bilangan-bilangan prima. Lebih dari 1 ya. Kemudian ada istilah faktor, ada teori faktor prima dari N selalu lebih kecil atau sama dengan akar N. Faktor prima dari sebuah bilangan itu akan selalu lebih kecil ya, atau sama dengan akar N. Misalkan A adalah faktor prima dari N.
dengan A-nya lebih besar dari 1 dan kurang dari N. Oke. Maka A habis membagi N dengan hasil bagi B sedemikian sehingga N-nya sama dengan A kali B. Nilai A dan B haruslah lebih kecil sama dengan N agar A kali B itu lebih besar dari akar N, ya, di mana akar N kali akar N adalah N. Ini biar lebih mudah memahami, kita langsung ke contoh. Tunjukkan apakah 171 dan 199 merupakan bilangan prima atau komposit. Nah, oke ya. Jadi istilah faktor prima dari N lebih kecil atau sama dengan akar N, kita ingin membuktikan apakah bilangan tersebut prima atau bukan. Kita lihat. Akar 177. Akar 177 itu kalau kita gunakan kalkulator 13,077. Otomatis kita akan munculkan semua bilangan prima yang kurang dari sama dengan 13. Ya, maka kita munculkan ada 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Lalu kita cari satu persatu. Oke, 171 dibagi 2. Habis nggak? Kalau nggak habis, kita lanjut ke angka berikutnya. Oke, 177 dibagi 3 habis nggak? Oh, ternyata 177 itu habis dibagi 3. Otomatis kita nggak perlu hitung lagi atau kita nggak perlu analisa lagi lebih dari 3. Karena kita sudah menemukan dia habis dibagi 3. Otomatis 171 itu adalah komposit. Lalu kita ingin membuktikan 199. Caranya adalah dengan kita akarkan dulu. Oke. Akar 199 adalah 14. Bilangan prima yang dari kurang dari 14, ya ini sama ya, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Lalu kita bagi satu persatu. 199 bagi 2 habis nggak? Kalau nggak habis lanjut. Oh, ternyata nggak habis. 199 dibagi 3 habis nggak? Oh, ternyata nggak habis. Lanjut seterusnya sampai kita buktikan semuanya. Ketika kita sudah buktikan semuanya, karena tidak ada yang habis dibagi, maka otomatis 199 bisa kita simpulkan dia bilangan prima. Oke. Contoh 5.16, di sini kita diminta untuk menemukan semua faktor prima dari 1617. Oke. Bagilah 1617 berturut-turut. Jadi kita ingin melihat ya faktor prima pengali dari 1617. Oke. Kita munculkan semua bilangan prima dari 2, 3, 5, 7. Dan kita mulai dari yang paling kecil. 16, 17 ternyata tidak habis dibagi 2. Ya. Otomatis 2 kita tidak pakai. Kita langsung, ini sebenarnya mungkin SD pernah ya, kita yang namanya waktu itu potong ya, hasil potong rot kalau nggak salah. Jadi kita diminta untuk mencari PBB dari 2 buah bilangan. Nanti ini dibagi sekian, hasilnya berapa. Nah, di mana angkanya harus sama-sama dibagi. Angka yang di lingkaran ini adalah angka prima yang habis membagi. Kalau 2 tidak habis membagi, maka kita lanjut ke angka prima berikutnya. Oh, ada angka 3. Ketika 16, 17 dibagi 3, dia habis, yaitu 539. Maka 3 kita simpan, nanti akan kita gunakan sebagai faktor prima. Selanjutnya, 539. Karena 2 tadi tidak habis membagi, otomatis kita lanjut langsung ke 3 saja. Apakah 539 habis dibagi 3? Oh, ternyata dia tidak habis. Ketika dibagi 5 juga tidak habis, ketika dibagi 7 dia habis. Maka nanti yang 7 ini kita simpan. Selain 3 ada 7. Nah, 539 dibagi 7 itu adalah 77. Oke, sekarang kita ke angka 77 ya. Tadi kita terakhir berhenti sampai angka 7 primanya.
maka kita mulai dari 7 dan yang lebih besar dari 7 untuk bilangan prima. Oke. Lalu 77 ini kita gunakan langsung saja angka 7. Oh, ternyata 77 habis dibagi 7. Menghasilkan nilai 11. Dan 11 ini sudah bilangan prima. Maka faktor prima dari 16, 17 itu adalah 3, 7, 7, dan 11. Atau ada 4 buah bilangan prima. Oke, itulah cara bagaimana kita menemukan faktor prima. Oke, dari sini ada yang mau dikonfirmasi? Silahkan, saya beri waktu, mungkin ada yang tadi kelewat ya.